Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang insyaallah Allah berkahi dan Allah rahmati, kembali lagi kita di program Iqra, yang dimana di program ini kita akan belajar bersama cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Insyaallah dengan harapan kita dengan kita menyaksikan program ini akan menambah lagi kualitas bacaan Al-Quran kita, akan kita perbaiki yang salah-salah dalam bacaan Al-Quran kita. Nah, seperti itu. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah boleh saja, Mujadilah, Mujadalah boleh saja. Itu di surah surah ke-58. Surah Al-Mujadilah itu surah ke-58. Di juz 28 ya, di awal juz 28 itu surah Al-Mujadilah. Nah, kita akan sama-sama menyimak insyaallah terlebih dahulu bacaan Al-Quran surah Al-Mujadilah sebelum kita lanjut ke bacaan pembahasan mengenai bacaan Al-Quran tersebut. Kita akan baca sama-sama. Silakan pemirsa di rumah untuk buka Al-Qurannya masing-masing, atau boleh juga menggunakan HP yang ada aplikasi Al-Qurannya, silakan. Buka surah Al-Mujadilah, surah ke-58, juz 28. Baik, saya akan baca, silakan simak dan ikuti bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bacaan Al-Quran tersebut, makhrijul hurufnya, hukum-hukumnya, panjang dan pendeknya, kita akan terlebih dahulu mengambil ataupun memaknai daripada surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai ayat ketiga tadi yang sudah kita bahas. Jadi surah Al-Mujadilah ini pemirsa diambil dari sebuah kalimat ya, diambil dari sebuah kalimat yang artinya Al-Mujadilah wanita yang mengajukan gugatan. Jadi pada zaman itu ya, Al-Mujadilah itu di ayat pertamanya, di ayat pertama itu Allah mengatakan, sungguh aku mendengar perempuan yang mengadu tentang rumah tangganya, kurang lebih seperti itu. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi Allah tuh menjelaskan bahwa Allah mendengar seseorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah. Pada hari itu ada seorang wanita, ini kisah nyata, Al-Quran mengambil kisah nyata yang terjadi di Madinah pada masa itu. Jadi pada masa itu tuh ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah.
Jadi Khawlah binti Sa'labah ini diceritakan beliau itu telah dizihar. Beliau menceritakan dirinya bahwa beliau itu telah dizihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Samit ya, seperti itu. Jadi Aus ini menzihar istrinya. Nah, buat yang mungkin belum tahu tentang zihar, mungkin asing di telinga kita, zihar itu adalah budaya mentalak, ya, budaya menceraikan orang-orang zaman jahiliyah pada masa itu. Jadi zihar itu diambil dari kalimat artinya punggung, zihar, punggung. Jadi pada masa itu budaya zihar ini menjadi budaya talak yang sah pada budaya Arab jahiliyah pada masa itu. Jadi seseorang itu menzihar istrinya itu seperti ini kurang lebih. Kamu itu seperti punggung ibuku. Nah, itu istilah atau kiasan untuk kita menceraikan istri pada masa Arab jahiliyah. Nah, mengadulah Khawlah binti Sa'labah ini kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mengadukan hal tersebut, Nabi tidak langsung memberikan jawaban. Tapi ketika itu Allah sendiri yang langsung menurunkan ayat sebagai bentuk pembelaan terhadap Khawlah binti Sa'labah itu. Bahkan di awal ayat ini, di ayat pertama tadi, Allah mengatakan, Qad sami'allah, sungguh aku telah mendengar, kata Allah. Dan di akhir ayatnya Allah juga mengatakan, Innallaha sami'un basir. Jadi pada hal ini Allah itu menegaskan bahwa Allah mendengar kok, Allah tahu kok apa yang terjadi di rumah tangganya si Khawlah binti Sa'labah ini. Ya, pada Khawlah binti Sa'labah ini Allah seperti itu. Rasul tidak langsung memberikan jawaban karena wahyunya belum turun. Rasul pun tidak tahu bagaimana menyikapi hal tersebut. Tapi Allah langsung memberikan jawaban. Aku mendengarkan keluhannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada curhat yang sia-sia jika kita libatkan atau kita ditujukan kepada Allah. Ini perempuan datang menghadap Rasulullah, bingung kenapa ini bisa terjadi. Dia minta keadilan, dia minta solusinya gimana. Bahkan curhatan seorang wanita dalam rumah tangga yang kecilnya itu Allah jadikan hikmah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan di ayat keduanya Allah itu mengoreksi budaya yang salah ini. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim, ya, ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang telah menzihar istrinya, ya, menzihar itu yang tadi, ya, menjadikan istri itu seolah-olah punggung ibunya. Maka Allah membantah budaya jahiliyah tersebut. Jadi Allah bela istri-istri yang pada masa itu dizihar atau ditalak suami dengan istilah punggung ibunya. Allah mengatakan mahunna ummahatihim, itu bukan ibu kamu. Ya, in ummahatuhum illallai waladnahum, ibu kamu adalah orang yang melahirkan kamu, kata Allah. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Allah mengatakan maka itu adalah perkataan yang dusta dan mungkar. Allah mengatakan budaya zihar itu adalah budaya yang salah. Zihar itu dianggap Allah sebagai perkataan mungkar dan dusta. Jadi talaknya tidak sah dia berpisah sebagai suami dan istri, ya, karena dia menzihar. Tapi nanti ada hukumannya bagi orang yang menzihar istri tersebut. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Maka Allah kata Allah adalah la'afuwun ghafur, maha pemaaf, maha mengampuni. Jadi Allah mengatakan seperti itu. Baru di ayat ketiganya Allah memberikan teguran. Sebenarnya ayat ketiga dan ayat keempat, teguran dan balasan hal yang harus ditebus bagi orang-orang yang menzihar istrinya. Allah mengatakan wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'udun. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur menzihar istrinya, yang sudah terlanjur menganggap istri itu sebagai punggung ibunya, maka dia diberikan Allah sebuah hukuman, ya, sebelum dia kembali untuk menyentuh istrinya. Allah mengatakan, jadi kan pada masa itu hukuman ini belum ada. Turunlah ayat ini ketika Khawlah binti Sa'labah itu ngadu kepada Rasulullah. Jadi orang-orang yang udah terlanjur menzihar istrinya, Allah mengatakan, maka mereka diwajibkan lima qalu fatahriru raqabah. Maka dia harus memerdekakan
fatahriru raqabah, memerdekakan seorang budak, ya, sebelum kedua istri itu bercampur. Artinya adalah dia harus memerdekakan seorang budak, membeli budak pada orang-orang yang melihara budak masa itu. Pada masa itu juga budaya Arab jahiliyah, ya. Jadi kita harus membebaskan seorang budak yang tentunya harganya pasti mahal. Nah, itu sebelum dia menyentuh kembali istrinya. Nah, inilah budaya-budaya Arab jahiliyah yang dimana budaya-budaya tersebut pelan-pelan Allah singkirkan, Allah ganti dengan hukum yang lebih baik, Allah ganti dengan perihal-perihal yang lebih baik. Jadi dia harus membebaskan seorang budak. Min qabli ayyatamassa, sebelum orang tersebut menyentuh istrinya kembali. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi setiap kata-kata itu ada tanggung jawab. Hati-hati dalam kita berucap. Tidak ada ucapan yang main-main di sisi Allah. Dalam rumah tangga apalagi. Allah ajarkan bahwa menyakiti dengan kata pun bisa berdosa besar. Walaupun zihar itu Allah turunkan sebagai bukan jatuh talak, ya, tidak sebagaimana budaya sebelumnya Arab jahiliyah yang ketika dia menzihar istrinya sudah jatuh talak, sudah lagi bukan suami istri. Maka budaya zihar itu Allah betulkan, tapi tetap Allah berikan konsekuensi kepada orang yang telah menzihar istrinya. Bahkan sebagaimana kita ketahui bagi pemirsa-pemirsa yang mungkin sudah menikah atau nanti pemirsa-pemirsa yang belum menikah, hati-hati dengan ucapan. Menganggap istri itu sudah tidak ada lagi nafsu kepada istrinya sehingga dia tidak ada tertarik lagi, itu juga hati-hati, bisa jadi talak seperti itu. Menganggap istri itu sudah bukan lagi sudah bukan lagi istri, walaupun kita bukan mengatakan aku ceraikan kamu atau aku talak kamu, hati-hati. Misalnya kita menganggap istri itu sudah tidak cantik lagi, aku mau cari yang lain lagi, pada masa itu kita bilang kayak gitu, hati-hati. Kalau kita ucapkan dengan serius, dalam hati kita mengiyakan, tidak dalam kondisi marah, maka itu juga jatuh talak. Atau kita mengatakan, ini bukan rumah kamu lagi, silakan cari rumah yang lain, itu juga sudah jatuh talak. Hati-hati kita kepada istri. Karena yang bisa memutuskan talak itu, jatuhnya talak itu hanya pada lisan suami, bukan kepada lisan istri. Nah, jadi kita kembali lagi kepada zihar tadi. Jadi Allah itu memberikan teguran, ya, bagi orang yang mengatakan pada masa itu istrinya adalah punggung ibunya, artinya dia menzihar. Ingat hukumannya yang pertama itu memerdekakan budak. Sebenarnya di ayat 4-nya Allah lanjutkan, faman lam yajid, bagi siapa yang tak mampu memerdekakan budak karena dia mahal, maka fasiyamu syahrain, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berpuasa 2 bulan berturut-turut ini kita totalnya puasa 30 hari kurang lebih. Jadi kita berpuasa setiap hari berturut-turut, tidak boleh batal, tidak boleh gagal. Jadi kalau gagal ulang lagi sampai bisa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan betapa Allah muliakannya perempuan. Jangan main-main dengan ucapan. Hati-hati laki-laki kalau berucap, ya. Hukumannya zihar itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kita berpuasa di bulan Ramadan saja banyak yang bolong, apalagi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum sukses tidak boleh nyentuh istri, tidak boleh tidur satu kamar, tidak boleh satu rumah bahkan. Jadi hati-hati walau tidak jatuh talak mengenai hukum zihar. Jika masih tak mampu, kata Allah, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau tak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka kita harus memberi makan 60 orang miskin, yang dimana bukan hanya sekali makan saja, tapi satu hari kita memberikan makanan 3 kali, berarti 60 orang miskin. Maka hati-hati dalam berucap. Itu adalah hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat Mujadilah ayat pertama sampai ayat ke-3 pada hari ini. Nah, nanti kan kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bacaan Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Tadi kita sudah bahas ya mengenai surah Al-Mujadilah, kenapa bisa turun, apa sih di balik ayat pertama sampai ayat ketiga ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti kita, yakni mengenai tajwid dan tahsin, ya, mengenai bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi pemirsa, kita seperti biasa akan menggunakan metode CSBA, cara santri belajar aktif, di mana metode ini mengharuskan pemirsa di rumah untuk mengulang lebih sering dan lebih intens lagi pengulangan tersebut. Yang saya sebutkan nanti diulangi saja, dengan harapan pengulangan tersebutlah yang mempermudah kita dalam membaca Al-Quran, karena nanti lebih sering, lebih semakin terbiasa ya, biar lisan kita ini mudah, tidak kaku, tidak sulit dalam mengucapkannya. Baik, kita akan bahas, ini agak panjang tidak seperti biasanya. Ayat pertama. Jadi di ayat pertama kita akan bahas qad sami'allahu qaulal lati. Coba diulangi 1 2 3. Qad sami'allahu qaulal lati. Pertama yang perlu diperhatikan adalah huruf qaf. Ini huruf qaf tidak seperti huruf ka, jadi jangan sampai kita baca kad, tapi qad, qatiqu, qad. Dan huruf dal ini memiliki qalqalah ya. Kalau huruf dal sukun dia memiliki qalqalah. Ad, id, ud. Qad sami'allahu qaulal lati, qaula. Ingat, ini huruf qaf bukan huruf kaf. Qad sami'allahu qaulal lati, lati. Qad sami'allahu qaulal lati. Latinya panjang 2 harokat saja. Tujadiluka fi zawjiha. 1 2 3. Tujadiluka fi zawjiha. Ya. Qad sami'allahu qaulal lati. Nah, qaula di sini pemirsa harus kita baca qaw, tidak boleh kita baca qaw, tapi qaw. Qaula allati. Nah, huruf lam di sini itu memiliki tasydid. Huruf yang memiliki tanda tasydid seperti ini, maka dia harus dibacanya dengan menekan kemudian melepaskan. Qaula Allah, qaulalla, Allah, Allah, ya, bacanya seperti itu. Qaulalla, qaulallati tujadiluka fi zawjiha. Tujadiluka fi zawjiha. 1 2 3. Tujadiluka fi zawjiha. Tujadiluka fi zawjiha. Ini huruf zai, za, zau, zau, seperti huruf Z dalam bahasa Indonesia. Beda dengan ini, tuja. Ini huruf jim, jajiju, seperti J kalau dalam bahasa Indonesia. Jajiju, tujadiluka fi zawjiha. Fi zawjiha. Ha ini ha besar ya, bukan ha kecil. Jadi tidak boleh kita baca zawjiha, tapi zawjiha. Oke? Dari qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. 1 2 3. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. 1 2 3. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. 1 2 3. Wa tashtaki ila Allah. Tash di sini menggunakan huruf shin. Huruf shin berbeda dengan sin. Kalau sin itu seperti ini. Kalau sin itu seperti ini. Nah, kalau sin mudah menyebutnya sasisu, sasisu, saya suka. Nah, ini pakai sin. Kalau shin itu pakai seperti ini. Sya, shi, shu. Sya, sya, shi, shi, shu, shu.
Ya, pakai shin. Nah, di sini hurufnya menggunakan huruf shin. Jadi bacanya watash, watash, bukan watas tapi watash, watashtaki ilallah. 1 2 3. Watashtaki ilallah. Ki-nya panjang, lihat ada garis yang melintang di atas nih. Nah, garis ini menunjukkan bahwa dia harus kita baca panjang, garis yang melintang seperti ini. Kalau di sini kasusnya ini karena terjadi mad namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Watashtaki ilallah. 1 2 3. Watashtaki ilallah. Ingat, kalau ada huruf yang bergaris panjang seperti ini, maka dia harus dibaca panjang. Bahkan sampai 5 atau 6 harokat. Kalau yang ini 5. Jadi nanti akan saya jelaskan. Cuman agak panjang. Intinya, kalau ada melihat garis yang melintang di atas, maka harus kita panjangkan. Kita lanjut. Wallahu yasma'u tahawurakuma. 1 2 3. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu, kalimat Allah harus seperti itu ya. Wallahu, jangan kita baca wallahu. Ya, wallahu tebal di sini. Allah, Allah itu huruf tebal. Walaupun ini huruf lam, bukan wallahu tapi wallahu. Wallahu yasma'u, ini huruf mim dan ini huruf ain. Huruf ain berbeda dengan huruf a, bukan yasma'u tapi yasma'u. A, i, u berbeda, a, i, u beda. Jadi yasma'u. Alhamdulillahi rabbil itu pakai ain. Alamin. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, kemudian di sini kita bertemu dengan huruf ha. Berbeda yang tadi itu ha, ini taha. Ha, hi, hu. Jadi bukan seperti ha biasa atau kita menyebut ha dalam bahasa Indonesia. Hari, hantu misalnya seperti itu. Berbeda, ini ha tipis. Alhamdu itu juga menggunakan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim itu menggunakan huruf ha, ha kecil ya. Yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. 1 2 3. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Kita lanjut. Innallaha sami'un basir. 1 2 3. Innallaha sami'un basir. Innallaha, ingat ini nunnya tasdid, jadi bacanya ditekan, ditahan. Innallaha sami'un basir. Ini juga sama, sami'un ini artinya mendengar, pakai huruf ain ya. Sami'un, sami'un basir. Nah, di sini tidak lagi sami'un, tapi menjadi sami'um. Karena di sini hukumnya berubah, namanya iklab. Iklab itu apabila nun sukun atau nun mati dan juga apabila tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ba. Di sini sami'un itu ada unnya atau dhammah tain bertemu dengan huruf ba, namanya jadi iklab. Bacanya sami'um, bukan sami'un atau sami'ub, tapi sami'um pakai m, pakai mim. Sami'um basir. Oke. Kemudian di sini menggunakan huruf shad. Basi, basi bukan basir tapi basir, pakai huruf shad. Sami'um basir. Ya, huruf shad. So, si, su ya, pakai shad ya. Kita lanjut ke ayat 2. Kita lanjut ayat 2. Alladzina yuzahiruna minkum.
Alladzina yuzahiruna minkum. 1, 2, 3. Alladzina yuzahiruna minkum. Alladzina, ini zalnya hurufnya menggunakan huruf zal, bukan allazi tapi alladzi, huruf zal. Ujung lidah kita bertemu gigi seri atas, zazizu, bukan zazizu tapi zazizu, beda dengan zai. Alladzina yuzahiruna minkum, huruf za, yuzahiruna minkum. Alladzina pakai zo, bukan yujo, bukan, tapi yuzahiru. Ini ro-nya juga ro tebal, yuzahiru. Ya, jadi bukan yuzahiru tapi yuzahiruna minkum. 1, 2, 3. Alladzina yuzahiruna minkum. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka di sini terjadi hukum ikhfa namanya. Ikhfa itu apa, Ustaz? Ikhfa itu artinya samar-samar atau tidak jelas. Jadi bukan minkum tapi minkum. Alladzina yuzahiruna minkum. 1, 2, 3. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Min nisaihim, ingat nunnya tasydid. Ya, jadi ditahan. Min nisa, minni, dan lihat di sini huruf sin atau sa-nya itu ada garis yang melintang di atas seperti ini. Jadi harus dipanjangkan. Min nisa'i, panjang. Min nisaihim. 1, 2, 3. Min nisaihim. Seperti itu ya. Min nisaihim. Ini mimnya juga tasdid. Mahunna, ini nunnya juga tasdid. Hunna, tekan tahan. Min nisaihim mahunna, tekan tahan. Ummahatuhum, ummahatihim. Mimnya ini tasdid juga, jadi ditekan, ditahan. Min nisaihim mahunna ummahatihim. Kita baca 1, 2, 3. Min nisaihim mahunna ummahatihim. Kita baca lanjut. In ummahatuhum illallai waladnahum. 1, 2, 3. In ummahatuhum illallai waladnahum. In umma, di sini mimnya tasdid. In ummaha, ini huruf H ya pemirsa. Seperti ini nih huruf H. Boleh juga huruf H itu seperti ini. Nah, ini boleh juga ditulis seperti ini, sandi rumput ya, seperti sandi rumput. In ummahatuhum. Ini juga H. Jangan bingung, oh ini apa ya? Tapi ini huruf H. In ummahatuhum. 1, 2, 3. In ummahatuhum illallai waladnahum. Illa ini tasdid, illa. Kemudian lam yang di sini juga tasdid. Illal. Jadi bacanya illal. Dari la masuk ke al. Lalla. Nah, kemudian di sini ada garis yang melintang di atas pada lam yang kedua ini. Nah, garis yang melintang di atas ini seperti sudah saya sampaikan tadi harus dibaca panjang. Illallai. Karena ada hamzah setelahnya nih. Kalau ini namanya mad wajib muttasil.
Oke, bacanya seperti ini. Illallai waladnahum. Huruf dal kalau dia sukun ada qalqalah, ada walad. Illallai waladnahum. In ummahatuhum illallai waladnahum. 1, 2, 3. In ummahatuhum illallai waladnahum. Kita lanjut. Wa innahum layaquluna. 1, 2, 3. Wa innahum layaquluna. Wa inna juga sama, ini nunnya tasydid. Wa inna hum di sini juga sama, hak besar. Wa innahum layaquluna. Layaqu ini pakai qaf, bukan pakai huruf kaf, bukan kakiku, bukan layaqulu, tapi layaquluna. Wa innahum layaquluna. 1, 2, 3. Wa innahum layaquluna. Qaf ya, bukan ku layaqulu, bukan, tapi qaf, layaquluna. Wa innahum layaquluna. Qaf berbeda dengan kaf. 1, 2, 3. Wa innahum layaquluna. Oke, kita lanjut lagi. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Munkaram minal qawli wa zura. Mungkaron di sini pemirsa, di sini terjadi hukum ikhfa. Sama seperti yang sebelumnya. Ini ada nun sukun atau nun mati, setelahnya bertemu dengan huruf kaf. Nun sukun bertemu dengan kaf, di sini terjadi hukum ikhfa namanya. Hukum ikhfa, artinya dia dibaca samar-samar, tidak jelas. Muka, bacanya muka, bukan munka, tapi munkarom. Nah, di sini juga terjadi namanya hukum idgham bi gunnah. Apabila tanwin, an, in, un ataupun nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia menjadi idgham. Idgham artinya melebur. Jadi bukan munkaron tapi munkarom, melebur menjadi huruf mim. Munkarom minal qawli. 1, 2, 3. Munkaram minal qawli wa zura. Munkaram minal qawli wa zura. Oke, seperti itu. Roknya rok tebal ya, huruf yang tebal. Munkaram, ini juga sama, roknya tebal. Tidak boleh kita baca mungkaran, tapi mungkaron. Ro. Tidak ada ra dalam bahasa Arab, bukan ra, tapi ro. Rahman bukan rahman, razaq bukan razak. Oke? Munkaram minal qawli wa zura. Baik pemirsa, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik mirsa, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. 1, 2, 3. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Ini nunnya tasydid. Wa innallaha. 1, 2, 3. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Ini perhatikan pemirsa, la'a bukan la'a.
Jadi la'afu, la'afu. Kemudian fu di sini wawnya tasydid. Jadi bacanya fuwu, fuwu, bukan fu atau fuwu, tapi fuwu. La'afuun, la'afuun. Bacanya seperti itu ya. La'afuun ghafur. Ini huruf ghain. Huruf ghain berbeda dengan huruf go. Misalnya kita baca go, gofur, beda, bukan gofar tapi ghaffar. Ya, ghafur. Ghafur. Nah, itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia ya udah bebas. Tapi kalau ini kita baca Al-Quran, ghafu, ghafur. Wa innallaha la'afuun ghafur. 1, 2, 3. Wa innallaha la'afuun ghafur. Oke, kita lanjut ayat ketiga. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ. Walladzina sama seperti tadi, ini menggunakan huruf zal, berbeda dengan huruf zai. Tidak boleh kita baca wallazi, tapi walladzina. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Zazizu. Walladzina. 1, 2, 3. Lazina. Bukan wallazi, tapi walladzina yuzahiruna. Zo tebal. Yuzahiruna. Walladzina yuzahiruna. Ini zo, bukan seperti kita menyebutkan zai, bukan yuzo atau yujo, tapi yuzo. Yuzahiruna. Hi-nya besar, ro-nya pun tebal. Yuzahiru, yuzahiruna. Walladzina yuzahiruna. 1, 2, 3. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. 1, 2, 3. Min nisaihim. Sa-nya panjang karena ada garis yang melintang di atas. Kalau ini namanya adalah mad wajib muttasil. Min nisaihim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. 1, 2, 3. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. Kita lanjut. Tsumma ya'uduna lima qalu. 1, 2, 3. Tsumma ya'uduna lima qalu. Tsumma di sini menggunakan huruf sa, berbeda dengan sin. Ini sin. Nah, ini sa. Nah, ini sa si su, ini sa si su. Yang satu s seperti biasa saja, seperti kita dalam bahasa Indonesia, sa si su. Nah, kalau yang ini sa si su. Sa si susu. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Sa si susu. Summa ya'uduna. Ya'u di sini huruf ain. Ya'uduna. Summa ya'uduna. 1, 2, 3. Summa ya'uduna lima qalu. Ini huruf qaf, bukan ka. Jangan lima kalu atau lima ko, bukan ka o ko, tapi ko. Lima qalu. Thumma ya'uduna lima qalu. 1, 2, 3. Thumma ya'uduna lima qalu. Oke, kita lanjut.
Lima qalu fatahriru raqabah. Lima qalu fatahriru raqabah. Fatahri, ini huruf ha kecil. Fatah, jangan kita baca fatah, fatah, tapi fatah, ha, hi, hu. Lima qalu fatahriru. 1, 2, 3. Lima qalu fatahriru. 1, 2, 3. Lima qalu fatahriru raqabah. Nah, kemudian ini lihat, perhatikan, ada 3 ro di sini. Ri, ru, ro. Perhatikan bedanya. Ri, ru, ro. Ri yang pertama di sini, ri itu tipis saja. Ri, bukan ri, tapi ri. Tapi yang ru dan ro ini tebal. 2 ini tebal. Jadi ro itu seperti itu pemirsa. Kalau huruf ro, kalau dia fathah a ataupun dhammah u, maka dia tebal. Kalau dia kasroh i, tipis. Oke? Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ar, ir, ur. Itu bedanya. Lima qalu fatahriru raqabah. Qaf tebal, roko, bukan roko, tapi raqabah. Min qabli an yatamassa. 1, 2, 3. Min qabli an yatamassa. Min qabl. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka dia tebal. Ikhfa ya, dia ikhfa dan dia tebal. Bukan min tapi mil. Mil qabl, namanya ikhfa. Mil qabli. Huruf ba kalau dia sukun maka dia memiliki qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu memantul. Jadi bacanya qob, ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Mil qob. Min qabli. 1, 2, 3. Min qabli. Min qabli ayyatamassa. 1, 2, 3. Ayyatamassa. Ayyatamassa. Nah, ini cara bacanya. Kalau dia ada panjang seperti ini, ya, ini namanya mad lazim musaqal kilmi. Dia tasdid, maka panjang, sebutkan dulu panjangnya. Ayyatamas, baru masuk ke tasdid dari huruf tersebut. Ayyatamassa. Sama seperti Al-Fatihah misalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Itu dotnya panjang. Waladdol. Baru masuk al. Dolin. Tidak perlu ditekan. Dolin. Bukan ditekan, tapi dolin. Ini juga sama. Ayyatamassa. Oke? Min qabli ayyatamassa. 1, 2, 3. Min qabli ayyatamassa. Dzalikum tu'azuna bihi. Dzalikum, perhatikan di sini. Dzalikum. Za menggunakan huruf zal ya. Dzalikum, langsung pindah ke sini. Tu'azuna bihi. Perhatikan, kita pindah ke bawah. Dzalikum tu'azuna bihi. Tu'azuna bihi. Ini menggunakan huruf zo. Huruf ain. Azu. Azu. Tu'azuna bihi. 1, 2, 3. Tu'azuna bihi. Huruf zo. Tu'azuna bihi.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'malu. Ingat ini huruf ain. Ta'maluna, ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. 1, 2, 3. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, kita coba ulang ya, karena kita tidak ada mengulang dari awal tadi. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Saya dulu, baru pemirsa. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. 1, 2, 3. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. 1, 2, 3. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Basir ya, pakai shad. Ayat kedua. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim. 1, 2, 3. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. 1, 2, 3. Min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. 1, 2, 3. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. 1, 2, 3. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Terakhir. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. 1, 2, 3. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. 1, 2, 3. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa. 1, 2, 3. Min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. 1, 2, 3. Dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa, sudah berakhir belajar kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Insya Allah di hari yang sama dan jam yang sama, TVRI Kalimantan Barat, program Iqra. Pemirsa juga bisa live streaming, lihat live streaming kita di YouTube kita TVRI Kalimantan Barat. Barakallahu fikum, terima kasih. Pamit undur diri mewakili sahabat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.